Pagi Bapak, salam Merdeka Belajar. Apa kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat. Tetap patuhi aturan protokol kesehatan COVID-19 dari pemerintah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah kalian sudah siap? Silakan sediakan buku tulis kalian dan alat tulis. Kita lanjut pembelajaran tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran 3 dan 4. Dengan tujuan pembelajaran, dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah membuat magnet secara tepat. Dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mempraktikkan membuat magnet secara benar. Dengan membaca petunjuk, siswa mampu menjelaskan cara mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Dengan membaca petunjuk, siswa mampu mempraktikkan mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Dengan membaca, melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dengan membaca, melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu mempresentasikan berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Dengan membaca petunjuk, siswa mampu menjelaskan cara mengisi teks formulir ujian khusus, misalnya ujian nasional dan tes lainnya, beserta petunjuk secara benar. Dengan membaca petunjuk, siswa mampu mempraktekkan mengisi teks formulir ujian khusus, misalnya ujian nasional dan tes lainnya, beserta petunjuk secara benar. Baik, kita akan melakukan percobaan membuat magnet. Percobaan pertama. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara digosokkan. Nah, anak-anak Bapak boleh melakukan percobaan ini di rumah. Alat dan bahan yang diperlukan: magnet, paku ukuran besar, dan paku ukuran kecil. Langkah-langkah percobaan: gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Catatlah pada tabel jumlah paku yang menempel. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 30 kali. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Hasilnya kamu tulis dalam tabel percobaan membuat magnet. Bisa ditulis ya, Nak? Nah, kamu juga buat laporannya di buku latihan kamu. Tadi tujuannya sudah ada, alat dan bahan sudah ada, langkah-langkah tadi sudah ada, hasil percobaan kamu tulis berdasarkan percobaan yang kamu lakukan, kesimpulannya apa. Diskusilah bersama orang tuamu tugas halaman 147. Lanjut ke percobaan 2, tujuan percobaan membuat magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan: magnet, penggaris, paku besar, paku kecil. Langkah-langkah percobaan: dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. Dekatkan paku kecil ke paku besar. Catat pada tabel jumlah paku yang menempel pada paku besar. Lakukan hal yang sama dengan jarak 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Ini ya, Nak, tabelnya. Tulislah laporan berdasarkan percobaan. Nih, Nak, ini formatnya. Kamu tulis di buku latihan.
Kamu tulis tujuannya apa, tadi sudah ada, langkah-langkahnya sudah ada, alatnya sudah ada, hasil percobaannya kamu tulis berdasarkan percobaan yang kamu lakukan, kesimpulannya kamu juga tulis. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 149. Percobaan ketiga, membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Alat dan bahan ada baterai, kawat 15 cm, paku besar dan paku kecil. Langkah-langkah percobaan, lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. Dekatkan paku besar pada paku kecil, catat pada tabel apa yang terjadi. Lakukan yang sama dengan mengubah lilitan menjadi 10 kali dan 20 kali. Ini anak ya, tabelnya jumlah paku yang menempel. Jadi kamu tulis berapa jumlahnya. Tulislah laporan berdasarkan percobaan. Ini contoh format laporannya anak ya. Tadi tujuan percobaan sudah ada, alat dan bahannya juga sudah ada, langkah-langkahnya juga sudah ada. Hasil percobaannya kamu tulis berdasarkan percobaan yang kamu lakukan. Kesimpulannya apa? Diskusikan bersama orang tuamu tugas halaman 151. Kita lanjut materi berikutnya, ayo menulis. Apakah kamu masih ingat informasi apa saja yang perlu kamu cantumkan dalam mengisi formulir pengiriman barang? Diskusikanlah bersama orang tuamu. Baca kembali contoh formulir pengiriman barang di pembelajaran 1. Kamu akan mempraktikkan cara mengisi formulir tersebut. Petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Ada ya nak? 1-8. Boleh kamu baca. Data pengirimannya, data lainnya. Sekarang isilah formulir berdasarkan petunjuk di atas. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 157. Lanjut, ayo membaca. Simak percakapan berikut ini. Ada Udin dan Pak Gino. Nah, boleh nanti kamu bersama orang tua kamu melakukan percakapannya. Nah, dari pertanyaan ini kamu jawab pertanyaan. Dari percakapan tadi kamu jawab pertanyaan berikut. 1. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? 2. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha? 3. Apa yang harus dilakukan supaya usaha yang kita dikenal oleh masyarakat? 4. Apa manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat? Jelaskan. 5. Jika kamu adalah Pak Gino, bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang wirausahawan? 6. Jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usaha yang serupa, bagaimana sikapmu? Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 161 dan 162. Ayo mengamati, perhatikan contoh formulir ujian sekolah atau madrasah berikut. Biasanya formulir ini akan kamu dapatkan jika kamu sedang melakukan ujian akhir nasional atau ujian nasional, atau kamu mengikuti tes di luar sekolah. Nah, ini lembar jawaban komputer atau sering disingkat dengan LJK. Nah, di kertas lembar jawaban komputer ini ada beberapa biodata yang harus kamu isi. Nah, ada petunjuk juga. Misalnya, kalau misalnya ada petunjuknya disilang, maka kamu harus menyilang. Ya, contoh, Bapak lihat, Bapak contohkan sini nama peserta. Jadi ada kotak-kotak yang kosong, kemudian ada kotak yang berisi huruf
A sampai Z. A sampai Z. Nah, kamu boleh nulis nama kamu di kolom yang kosong. Kemudian kamu silang berdasarkan huruf yang berada di kolom kosong yang sudah kamu isi. Begitu juga ada nomor peserta, tanggal lahir, kemudian nama mata ujian, kemudian nama sekolah, tanggal ujian, kemudian tanda tangan kamu. Dan jawabannya pun seperti itu juga kamu lakukan dalam pengisiannya. Sampai sini bisa ya, ya? Nah, jawablah pertanyaan berikut. Apa persamaan dan perbedaan formulir tersebut dengan formulir yang telah kamu pelajari sebelumnya? Jelaskan. Apa persamaan dan apa perbedaannya? Apa saja informasi yang kamu temukan pada formulir tersebut? Apakah kamu tahu bagaimana cara mengisi formulir tersebut? Diskusikan bersama orang tuamu tugas halaman 171 dan 172. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kamu belum menekan tombol lonceng, segera kamu tekan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih.